Halo, halo, hai. Kembali lagi di Sapa Pagi bareng aku, Aifar. Nah, kali ini aku nge-recordnya di HP, terus juga udah telat 20 menit sebenarnya. Tadi kayak mager, terus ngantuk. Habis dingin-dinginnya juga, tapi harus mandi, sholat, dan finally aku balik ke frekuensi ini dengan berbagai tantangan juga ya. Untuk konsisten itu juga butuh effort banget gitu. Oke, nah hari ini tuh berbicara perjalanan karir dan bagaimana growingnya. Aku barusan keidean gitu ya, keidean untuk cerita tentang eh, perjalanan karir. Oh iya, BTW, kamu apa kabar? Semoga waktu kamu dengar podcast ini, kamu dalam keadaan bahagia. Kalaupun misalnya lagi dalam keadaan enggak bahagia, it's okay to be not okay. Iya ya, pernah dengar istilah itu enggak sih? Jadi kayak kalau misalnya kita lagi dalam kondisi yang enggak apa ya, enggak oke, dan it's okay aja. Pokoknya itu deh, apa, eh poinnya ya kayak gitu. Terus balik lagi ke sesuatu yang mau aku Ivar sampaikan ke kamu. Yang pertama, pernah nggak sih di diri kamu, aku atau kita ngalamin yang namanya pengalaman buruk di tempat atau di dunia kerja lah. Aku yakin setiap orang punya journey-nya masing-masing dan punya pengalaman buruknya masing-masing di dunia kerja. Dan aku mau bercerita tentang konteksnya begini. Kita sedang di fase shifting karir atau fase mencari pekerjaan baru dengan mm, riwayat punya kenangan buruk di pekerjaan sebelumnya gitu. Dan aku di sini bicara secara general ya, karena ya itu pilihanku juga untuk bercerita atau tidak tentang hal yang personal gitu. Nah, di podcast kali ini aku mau fokus untuk berbicara untuk untuk berbicara secara general. Nah, terlepas dari itu, aku nggak bisa kontrol bagaimana kamu kamu menerimanya. Tapi yang pasti, poin utamanya adalah yang pertama, tentunya mendapatkan perlakuan buruk di pekerjaan sebelumnya atau di dunia kerja itu udah jadi hal yang lazim gitu ya, karena sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dan bahkan punya efek atau pengaruh ke diri kita ya, ke ke kamu, sampai dalam waktu yang panjang di masa depan. Nah, tapi yang menariknya di sini nih, eh, untuk hal yang tidak bisa kita kontrol, perlakuan orang lain, tentunya akan punya pengaruh yang berbeda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari yang bisa kita kontrol. Yang pertama itu yang bisa kita kontrol adalah bagaimana cara kita meresponnya gitu. Nah, dari banyak podcast yang aku dengar, terus juga dari banyak cerita yang aku baca, informasi yang aku terima, nggak sedikit orang terjebak di energi itu gitu. Jadi kayak ada hal yang membuat dia merasa berbagai perasaan yang tidak enak tentunya, karena kita manusia akan sangat menikmati perasaan yang enak gitu ya. Sedangkan kalau sesuatu yang membuat kita merasa sedih, merasa
kecewa, merasa kesal dan sebagainya, tentunya kita um, butuh usaha untuk menerimanya gitu. Butuh usaha untuk melepaskan rasa itu. Nah, disinilah uh, pilihan kita secara pribadi untuk bagaimana cara kita meresponnya gitu. Dan uh, nggak apa-apa juga ketika kita butuh waktu atau butuh usaha, butuh effort gitu untuk menentukan respon kita, atau menentukan kapan kita untuk melepaskan. Tapi uh, yang pasti kalau misalnya kita belum melepaskan dalam konteks berdamai ya, aku pilih diksi berdamai di sini. Tentunya kita akan terus berputar di situ gitu, akan terus berputar bisa jadi di cobaan yang sama gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengelolanya? Dan ini life skill ya, life skill, terus soft skill dalam dunia kerja juga sih. Karena tentunya kalau misalnya kita belum move on dengan hal-hal yang buruk di pekerjaan kita sebelumnya, terlebih lagi kita punya uh, riwayat yang apa ya, yang punya riwayat kesulitan uh, dalam konteks bangkit gitu dari sesuatu, apalagi di dunia kerja yang um, untuk dapat pekerjaan aja sudah melewati proses susahnya minta ampun, khususnya di Indonesia ya. Nah, jadi apalagi kita bicara uh, sesuatu yang tidak tampak gitu. Maksudnya ya bagaimana kita move on. Bahkan itu bisa terjadi sampai kita mendapatkan pekerjaan yang baru tapi kita belum move on, belum meregulasinya, ya akan berputar di pola-pola yang sama terus gitu. Ibaratnya kayak nggak keluar dari lingkaran setan gitu kan. Nah, jadi di sini aku mau bicara based on my experience, dari pengalaman aku pribadi secara general, enggak mau oversharing di sini. Yang pertama tuh, kalau misalnya ada kenangan buruk di pekerjaan sebelumnya, tentunya ada istilah kayak kita harus mengosongkan gelas kembali gitu ya. Jadi kayak, oh ini kan rumah baru ibaratnya. Jadi kayak nggak bisa kita samakan dengan rumah sebelumnya. Bahkan ini fase yang krusial ketika kita di interview kerja gitu dengan tempat kerja yang baru atau dengan atasan atau HR yang baru uh, memberikan kesempatan kita untuk interview. Tentunya ini proses yang sangat-sangat krusial dalam dunia kerja. Nah, di sini akan akan jadi fase penentuan gitu ya. Apalagi seorang HR, seorang atasan atau seorang pemberi kerja pasti sudah dilatar belakangi dengan keilmuan, baik itu secara akademis atau secara praktis ya, dalam melihat calon yang bekerja, which is di sini posisinya kita yang sedang di fase mencari kerja yang baru dengan histori kenangan buruk di pekerjaan sebelumnya. Nah, aku pribadi punya 2 poin, yang mana poin ini tuh pengen banget aku berbagi ke kamu di sini, yang setia dengar podcast Sapa Pagi bersama Aifar di sini. Dan poin yang pertama itu ada cara aman dan cara ekstrim gitu. Kenapa aku kategorikan kedua cara ini menjadi salah satu pilihan untuk mode bertahan hidup di perjalanan karir? Karena menurutku ya cuman 2 cara ini gitu, menurut opiniku ya. Nah, cara yang pertama tuh cara aman. Nah, cara aman ini um, cara aman ini tuh
yaitu kita menjawab dengan tepat gitu ya, dengan poin bahwa sudah habis kontrak. Kontraknya sudah selesai dan eh ya itu ketika maksudku tuh ketika pertanyaan muncul kenapa Anda berhenti dari pekerjaan sebelumnya, dari calon pemberi kerja atau HR di perusahaan berikutnya kan. Nah, jadi konteksnya di situ dan salah satu caranya itu cara aman dengan menjawab sudah selesai kontrak. Nah, itu cara yang paling aman menurutku. Kenapa? Karena kita tidak memicu berbagai pertanyaan em, yang berpotensi eh, untuk diskusi yang rada-rada pinggir jurang gitu ya. Nah, kalau misalnya pun setelah itu muncul pertanyaan kenapa nggak dilanjut kontraknya dan sebagainya. Nah, layer kedua, aku pribadi menyarankan dan aku memilih me- untuk menjawab dengan kontraknya sudah selesai dan saya memilih untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain begitu atau mau mengembangkan karir di tempat yang lain begitu. Nah, jadi poinnya tetap poin cari aman gitu. Sedangkan kita sebenarnya case-nya adalah punya kenangan buruk di uh, perusahaan sebelumnya atau tempat kita bekerja sebelumnya gitu dan di sini uh, menurut aku pribadi kita butuh kesadaran yang tinggi uh, untuk tidak oversharing gitu. Jadi memilih untuk tidak menceritakan ke perlakuan buruk atau kenangan buruk di perusahaan sebelumnya adalah pilihan yang sadar, pilihan yang bijak gitu. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita ceritakan itu sepenuhnya benar, belum tentu juga akan dipahami dengan baik oleh HR atau calon atasan kita dan juga eh pokoknya menurutku pribadi itu nggak nggak membawa hal yang baik gitu. Padahal konteksnya di sini kita mau dapat pekerjaan yang baru, kita mau move on kan. Jadi pertama cara aman. Nah, itu poin pertama yang mau aku sampaikan ke kamu di sini yang setia dengerin podcast apa pagi ini. Dan poin yang kedua sebenarnya rada ekstrim sih. Cara yang kedua yaitu dengan jujur dengan menggunakan POV kita gitu. Ini juga membantu bagaimana calon pemberi kerja atau HR melihat karakter kita apakah cocok dengan budaya perusahaannya atau apakah cocok dengan pekerjaan yang kita lamar gitu. Cuman ini krusial sih sebenarnya. Bisa jadi disalahartikan, bisa jadi kita oversharing, itu juga akan sangat-sangat berpengaruh ke keputusan kita bakal keterima atau enggak. Nah, jadi balik lagi ke diri kita. Kita mau pilih secara sadar dengan menggunakan cara aman atau dengan cara yang ekstrim tapi itu eh, punya pengaruh juga, entah itu pengaruh baik atau buruk, balik lagi ke bagaimana cara kita melihatnya dan tentunya pilihan ini balik lagi ke kita untuk hmm, memilih cara yang mana yang paling cocok dengan kita melihat energi dari calon pemberi kerja atau HR yang menginterview kita gitu kan. Dan pilihan itu akan akan muncul sendiri sih ketika kita menurutku ya ketika kita sadar, ketika kita bijak dalam menentukan cara atau dalam memilih cara itu gitu karena ini momen-momen krusial di dunia kerja yang aku pribadi so far sejauh ini alami begitu. Tapi poin utamanya adalah kuncinya yang
pengen aku sampaikan di sini, kuncinya ada di kita sendiri yang berdamai dulu. Karena ketika kita sudah eh, berdamai, kita akan lebih fokus mengembangkan diri, fokus mendapatkan pekerjaan yang baru, fokus mengembangkan perjalanan karir kita tanpa begini, tanpa kita meromantisasi hal yang sudah terjadi dan itu nggak akan bisa kita ubah karena itu masa lalu gitu. So happy banget aku bisa berbagi ini buat kamu yang setia dengerin podcast Sapa Pagi. Sampai jumpa di episode Sapa Pagi berikutnya. Sehat-sehat para pejuang karir dan mari saling sapa.